Hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan yang berjudul bahasa air mata. Kita buka Alkitab bersama-sama di Yohanes pasal 11 ayat 28 sampai 37. Bahasa air mata. Sambil Anda buka. Seperti yang saya katakan tadi di awal-awal acara, saya merasakan ada banyak di antara Anda yang sedang menangis hari ini, today. Mungkin juga beberapa sekarang. Jangan menangis. Tuhan sayang padamu. Apa yang membuat hati Anda gelisah? Sampaikan ke Tuhan. Tapi jikalau Anda harus menangis, jangan sia-siakan air mata ya. Biarkan firman Tuhan hari ini mengajari apa itu bahasa air mata. Agar supaya kita jangan menangis sia-sia, tetapi mencucurkan air mata itu sambil maju dalam rencana Allah. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai, pulang membawa berkas-berkasnya. Mari kita buka, kita sudah buka sekarang, kita baca, yaitu Yohanes 11 ayat 28. Saya langsung penggal di bagian ini saja, di babak berikutnya dari cerita kebangkitan Lazarus. Masuklah Maria, ayat 28 bunyinya, dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria, dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Marta terlebih dahulu ketemu sama Tuhan. Setelah ngobrol-ngobrol sama Tuhan, Tuhan luruskan cara pandangnya soal kebangkitan. Lalu Marta pergi dulu mendahului Yesus, kembali di mana Lazarus dikuburkan dan terjadi kebaktian perkabungan. Marta bisik-bisik ngomong gini sama saudaranya, yaitu Maria. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Setahu saya, waktu saya baca ayat-ayat sebelumnya, Tuhan nggak berkata, mana Maria? Apakah Marta di sini berbohong atau berdusta? Enggak sih. Kita tidak perlu menunggu sampai dengar suara audible baru percaya bahwa Tuhan memanggil kita. Tuhan memanggil kita setiap hari. Gerak-gerik tubuh Yesus sudah cukup bagi Marta untuk mengerti dan memahami Yesus sedang mengharapkan ketemu Maria. Nggak hanya Marta, Yesus mau ketemu Maria juga, karena dua-dua berkabung kan. Lazarus mati atau meninggal dunia. Guru ada di sana. Marta memanggil Yesus guru. Kelihatannya mereka bersaudara, 3 siblings ini. Maria, Marta, Lazarus, tiga-tiga kalau panggil Yesus itu guru. Kalau Lazarus sih masih lumrah. Karena zaman itu, rabi, demikianlah sebutan guru-guru Yahudi, mereka itu mengajar laki-laki. Tetapi untuk Marta dan Maria menyebut Yesus guru itu nggak lazim. Karena wanita waktu itu tidak mendapatkan edukasi seperti kita di Indonesia yang banyak menjadi pelopor demikian adalah era Kartini. Zaman itu perempuan tidak mendapatkan pendidikan. Apalagi pendidikan agama adalah pendidikan utama di dalam kebudayaan Yahudi saat itu. Guru ada di sana, mereka panggil guru. Berarti mereka murid. Berarti Yesus memuridkan mereka. Ini rabi satu-satunya menurut saya. Yang lainnya nggak mau ajar wanita. Mereka rasa itu kelas kedua. Zaman itu ya. Tapi kebenarannya adalah laki-laki perempuan adalah sama di mata Tuhan. Guru ada di sana. Ini membuktikan bahwa Yesus itu cinta semua orang. Yang dihina, diabaikan, dinomorduakan. Yang dianggap kelas bawahan. Yang dianggap tidak masuk dalam klub kami. Tidak masuk dalam golongan. Tidak diperhitungkan. All the outcast atau orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang pelarian. Yesus sayang sama mereka. Yesus adalah guru orang-orang itu. Dia adalah juru selamat orang berdosa. Yesus guru Anda loh. Tahu nggak Anda bahwa Yesus itu gurumu? Marta selalu dianggap sebagai seseorang yang negatif karena dia tegur Maria kan, lalu beritahu itu loh, guru suruh dia kerja, masa saya aja dia terus duduk di bawah kakimu dengar firmanmu. Marta selalu dianggap sebagai semacam orang jahatnya, padahal enggak sih. Banyak hal kita bisa belajar dari Marta. Dalam insiden satu itu nggak bisa terlalu dibesar-besarkan. Marta membisikkan pada saudaranya Maria, guru ada di sana. Dari sini kita pelajari bahwa iman nggak selalu harus koar-koar. Iman nggak usah rame-rame.
Kalau waktunya kita bersaksi bagi Yesus, jangan sembunyikan lampu di bawah gantang. Preach it from the rooftop. Khotbahkan, beritakan dari atap rumah. Semua orang harus tahu, mercusuar kan tidak ditaruh di bawah, tetapi di atas gunung atau tempat yang tinggi. Cahaya harus taruh di situ. Tetapi kalau bicara tentang conviction atau keyakinanmu, pegang aja di hatimu. Tidak perlu demokrasi tanya kanan kiri. Kalau dia bilang guru ada di sana, nanti banyak-banyak yang bondong-bondong datang hanya penasaran. Tapi Marta dan Maria sungguh-sungguh mau percaya. Udahlah, percaya itu nggak usah ikut-ikutan. Kalau Anda mau percaya Yesus, percaya, nggak usah tunggu tetanggamu, nggak usah tunggu saudaramu, nggak usah tunggu siapapun dalam hidupmu untuk mendukungmu. Guru ada di situ. Dan ayat 29, mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Langsung jalan dia, nggak pakai tunggu-tunggu, nggak pakai are you sure, apa betul, minta konfirmasi dulu. Ini yang disebut your wish is my command. Yaitu saya nggak perlu dibentak-bentak, diteriakin, diperintah-perintah, disuruh-suruh. Kalau Tuhan mau, aku akan bersedia. Kalau Tuhan berkata, datanglah, langsung aku hengkang kaki dan ke situ. Saya nggak perlu tunggu. Your wish is my command. Dari sini, saya ngerti kenapa Yesus punya hubungan yang istimewa dengan keluarga Maria, Marta, dan Lazarus ini. Mereka bukan hanya orang-orang yang mudah diajar, tapi mereka juga adalah orang-orang yang sangat-sangat nurut sama Tuhan. Udahlah, nurut aja sama Tuhan. Nggak usah suka berbantah atau bantah-bantahan. Percuma buat kita. Nggak menang kita itu berbantah lawan pencipta. Dari sini saya bisa menangkap hatinya Maria. Saya mau punya hati seperti itu. Ya, seperti wanita yang mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Saya mau punya hati begitu. Mari kita lanjut. Ayat 30 bunyinya, tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Masih berapa kilo lah kira-kira. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa Maria pergi ke kubur untuk meratap di situ. Orang-orang ini kan nggak dengar. Marta kan bisik-bisik ke sisternya. Tapi orang-orang ini ketika lihat Maria bangkit, langsung hengkang, langsung jalan. Mereka kira, dia mau pergi ke kubur untuk meratap. Memang betul, Maria ini wanita ratapan. Ini wanita air mata. Tapi dia bukan seperti yang mereka kira. Mereka kira dia hanya menangis atau meratapi saja. No. Maria itu yang kita harus pelajari lewat cerita ini. She always cried purposely. Dia selalu menangis dengan tujuan yang jelas. Nah, ini yang harus jadi pelajaran buat kita. Hari ini harus jadi rema dan pewahyuan. Bahasa air mata Maria. Tapi orang-orang ini kelihatan, para ibu-ibu Yahudi ini semuanya mengikuti dia pergi ke situ. Kiranya dia mau meratap ke kuburan. Mereka ketara adalah orang-orang yang nggak ngerti kenapa mereka menangis. Banyak orang itu gitu ya. Apalagi kalau ibu-ibu kumpul gitu, kalau ada yang berkabung, satu nangis, yang lainnya ikut nangis. Padahal nangis mereka beda-beda. Sama dengan di dunia ini kalau ada huru-hara. Lihat provokatornya 1-2. Tapi yang ikut-ikut rame-rame banyak ketika ditanya di interview atau ditangkap misalkan. Kenapa kamu ikut dalam kerusuhan? Nggak tahu. Jangan ikut-ikutan. If you must cry, kalau memang Anda harus nangis, jangan sia-siakan air matamu. Kalau Anda memang menangisnya tujuannya hanyalah untuk mengasihani diri sendiri, maka izinkan saya mengatakan dengan tegas, please don't cry. Don't cry at all. Nggak usah nangis sama sekali. Tuhan sayang padamu, udahlah jangan mengeluh. He loves you. Sudahlah. Tapi kalau Anda memang harus menangis untuk tujuan Maria, dan saya nggak berani menghalangi Anda, bisa-bisa saya dimarah sama Yesus. Karena air mata Maria menggugah hati sang juru selamat. Ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya. Ini adalah postur menyembah ya, dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kalimat yang diucapkan Maria, jika Anda baca ayat-ayat sebelumnya, kalimatnya sama
Tapi efeknya beda. Waktu Marta mengucapkannya, Tuhan koreksi dia. Waktu Maria mengucapkannya, bertambah dengan postur menyembah, tersungkurlah ia di depan kakinya. Yesus tidak koreksi apa-apa, tapi langsung turut menangis. Sebelum kita baca ayat-ayat sebelumnya, saya jelaskan di poin ini. Tersungkurlah ia di depan kakinya. Tahun ini, belajarlah to worship. Jangan hanya baca Alkitab. Saya cinta Alkitab, jangan salah paham ya. Saya baca Alkitab terus. Keluarga saya adalah living witness. Kalau saya ngomong begini ini benar atau munafik, mereka yang paling tahu. Alkitab ini aku baca siang, malam, pagi, petang. Pagi hari bangun tidur, saya cium istri saya setelah saya berdoa di ranjang saya. Saya pergi ke ruang studi saya atau ruang belajar. Alkitab saya makan. Nanti kalau sebelum makan beneran, makan pagi, siang, atau malam, seringkali saya buka flip-flip ini Alkitab. Atau malam hari sebelum tidur. Tapi jangan hanya baca Alkitab saja. Jangan renungkan firman doang. Belajarlah seninya menyembah. Learn to worship. Belajar untuk hatinya itu luas gitu sama Yesus. Jangan-jangan kalau kita merasa diri punya banyak pengetahuan nanti jadi orang Farisi atau ahli Taurat. Tersungkurlah ia di depan kakinya. Yesus tidak kepingin diajak berdebat. Yesus itu ingin dikasih oleh Anda dan saya. Dan salah satu cara mengasihi yang paling romantis dengan Tuhan bukan sekedar perasaan doang, tapi perasaan terlibat di dalam action atau tindakan itu adalah menyembah. Waktu Maria tersungkur di depan kakinya Tuhan, dan dia berkata, Tuhan, kalau engkau ada di sini, tentunya dia tidak mati. Yesus tidak merasa itu kritikan. Karena waktu Marta mengucapkannya, Yesus berkata, sekarang pun aku bisa bangkitkan. Tapi waktu Maria mengucapkannya, itu seperti sebuah kerinduan. Wish you were here in my saddest moment. Di momentumku yang paling sedih, aku harap engkau ada di sini. Maria tidak mencetuskan mujizat apa yang dia harapkan. Dia hanya berkata, Lord, I desire your presence. Aku rindu hadiratmu. Menangis pula. Dan akhirnya Yesus masyigu. Itu bahasa Alkitab berbicara dia tergerak dengan amat sangat. Ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyigulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu ayat yang ke-35 adalah ayat terpendek di dalam pasal ini, mungkin di dalam Alkitab. Maka menangislah Yesus. Jesus cried. Wow, this is big, this is huge. Maria berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku nggak mati. Yesus lalu lihat Maria, lihat air matanya. Dia usap-usap air matanya, sesegukan. Lalu dia lihat orang-orang Yahudi yang datang bersama dengan dia ikut menangis. Orang-orang yang clueless ini, orang-orang yang nggak ngerti kenapa mereka nangis. Meskipun mereka nggak ngerti kenapa mereka nangis, Yesus tetap masyiku. Baik nggak Tuhan Yesus itu? Sekalipun seringkali ya, 90%. Setiap kali kita mencucurkan air mata, kita nggak ngerti mengapa kita menangis. Dan kita menangis untuk alasan yang salah. Tuhan tetap masyiku hatinya. Hatinya tetap tergerak. Ia sangat terharu. Kata sangat terharu berarti dalam suara Tuhan ada air matanya. Pernah dengar orang kalau lagi nangis coba bicara? Kita bisa dengarkan suaranya basah. Padahal itu air mata. Tapi kita bisa lihat, kita bisa dengarkan dari tonasinya. Orang ini sedang menangis, kadang-kadang di sebelah situ, lewat telepon, audio saja. Kita nggak lihat matanya, nggak lihat raut wajahnya, nggak lihat apakah basah. Tapi waktu dia ngomong, mama lagi nangis ya? Atau kita bisa tahu istri kita lagi nangis. Sayang, kamu lagi nangis ya? Atau kita bisa tahu anak kita, kenapa nangis nak? Padahal kita nggak lihat wajahnya. Itu yang disebut, ia sangat terharu dan berkata, Jesus cried in his voice. Mungkin suaranya bukan begini ya, ayat 34 bukan, di manakah dia kamu baringkan. Mungkin suaranya begini, coba ya, coba saya tirukan. Di manakah dia kamu baringkan, mungkin gitu. Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah, maka menangislah Yesus. Kata menangislah Yesus di sini dalam bahasa Yunaninya, yaitu bahasa Perjanjian Baru, dia
konotasinya adalah quiet weeping atau menangis dengan diam-diam. Bukan menangis yang lebay atau berlebihan atau yang cari perhatian. Orang Yahudi zaman itu mereka nangisnya berlebihan. Bisa-bisa nih orang-orang yang bersama dengan Maria ini nangisnya lebih heboh daripada Maria sendiri. Apalagi di zaman-zaman itu ada yang di-hire khusus, secara khusus disewa untuk jadi peratap. Sampai hari ini masih ada kok. Jadi mereka yang harus nangis, mereka memang professional crier, professional weeper, orang-orang yang menangis secara profesi, dibayar untuk itu. Tapi yang gituan itu tangisan-tangisan yang tidak menggugah hati. Itu tidak membuat Tuhan masiku atau terharu. Itu bukan bahasa air mata. Itu air mata saja. Bisa jadi air mata buaya. Bahasa air mata itu dalam bahasa Yunaninya dulu, it suggests quiet weeping. Jadi yang Yesus menangis dan Maria menangis itu konotasinya ke situ. Sedangkan yang orang-orang Yahudi yang lain bersama dengan Maria menangis itu yang menangisnya berlebihan, yang profesional, yang bahasa anak muda hari ini yang lebay. Kalau yang dari Malaysia mendengarkan ini mungkin nggak ngerti, makanya saya kasih kata yang berlebihan, yang agak overreacting. Saya nggak berkata kalau menangis yang quiet weeping itu berarti orang itu menangisnya pelan-pelan. Enggak, saya pernah melihat orang berkabung. Saya seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, lihat ups and downs-nya manusia dan jemaat yang saya kasihi. Waktu menangis, nangisnya ada yang nangis. Tapi nggak lebay, karena tangisannya dari hati. Dia menangis, sungguh-sungguh menangis. Ada orang yang dijamah Tuhan di gereja atau dalam kebaktian ibadah. Seperti saat teduh begini juga, saya kan nggak bisa dengar, tapi Yesus ada di sana. Ada yang menangis sejadi-jadinya, menangis itu sampai betul-betul badannya bergetar. Jangan hakimi orang gitu kalau dari hati ya. Dia ngalami Tuhan Yesus. Jangan berkata fanatik atau emosional, sentimental. Ikut Tuhan itu, percaya Tuhan itu akal budi pikiran. Lah ya, tapi juga segenap hati kan. Hati, akal budi, kekuatan, kehidupan. Jangan lupa ada hati. Jadi kalau ada orang begitu, diam. Kalau Anda memang simpatik atau empati dengan orang begitu, ikutlah menangis. Menangislah dengan orang yang menangis. Tertawalah dengan orang tertawa. Yakobus katakan begitu dalam perjanjian baru. Ada orang yang di zaman Tuhan itu saking demikiannya, hebatnya zaman Tuhan. Dia nggak pernah di zaman demikian, nggak pernah mengalami kasih segede itu. Ada di antara mereka yang sampai nggak sanggup berdiri. Seperti terlentang. Posturnya seperti menyembah. Baik itu ke depan maupun ke belakang. Saya berkali-kali lihat orang di jamaah Tuhan demikian. Mereka nangis sekali, nangis. Saya respect, saya honor itu. Saya menghargai, menghormati momen seperti itu. Tinggal saya aja yang harus bisa jadi seorang good friend bagi orang demikian. Saya jagai dia, tungguin di sana sampai dia selesai dengan Tuhan. Saya nggak ganggu. Atau kalau dia sedang berada di lantai, di mana, ya kan? Saya mungkin kasih dia jaket saya, kalau itu seorang teman, supaya dia berada di lantai situ. Tetap saya jaga, dia punya dignity. Jangan hakimi orang yang mengalami manifestasi kasih. Because you did not experience, you haven't experienced what they have. Karena Anda belum alami apa yang mereka sudah alami. Dan saya saya sebagai gembala Anda lah, istilahnya di saat teduh ini sekarang, dear jemaat, saya beri Anda kebebasan dan kemerdekaan penuh untuk ekspresi cinta pada Tuhan dan untuk mengalami manifestasi kasih. I give you the full freedom. Selama Anda tidak menjadi batu sandungan buat orang lain, itu urusan hatimu dengan Tuhan Yesus. No one will judge you. Not in my presence. Tidak dalam kehadiran saya. Tidak akan kuizinkan siapapun menghakimimu. Tuhan sayang domba-dombanya. Salah satu tugas gembala adalah menjaga domba-domba itu, berjaga atas jiwanya. Oh haleluya. Ayat yang ke-36 dan 37, kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Wow. Orang Yahudi yang positif ngomong gini, look, manifestasi kasih, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tapi ayat 37, orang Yahudi yang lain, yang negative thinking. Ini yang hater-haternya.
Ini yang moker-mokernya, pencemooh-pencemooh, pembenci-pembencinya. Inilah gosiper, komentatornya. Yang ayat 36 masih oke, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. How wonderful. We do not understand, aku tidak mengerti, tapi aku bersyukur. Aku tidak paham, tapi aku hargai orang itu mengalami. Ayat 37, tetapi beberapa orang diantaranya, ini lain lagi orang, berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, nggak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini nggak mati? Ayat 37 ini dimasukkan satu kategori, orang-orang yang suka komentar doang. Orang-orang gini ini tukang rame-rame. Ia yang memelekkan mati orang buta. Yesus lagi nangis. Masa dia nggak bisa sembuhkan? Katanya dia melekkan orang buta. Masa dia nggak bisa tahan orang ini nggak mati? Nanti orang itu sembuh. Nanti dia ngomong lagi, sembuh, dia sembuh, tapi masa kok orang ini setelah sembuh kok nggak dikasih segala sesuatu yang dia harapkan? Tanggung sekali Tuhan. Pokoknya nggak benar deh, nggak pernah benar. Pokoknya Tuhan itu nggak pernah benar di mata-mata orang ini. Selalu ada kurangnya. Pernah nggak ketemu orang begitu? Jangan-jangan Anda dan saya orang yang demikian. Ditiupin suling, tidak nari. Suling ditaruh, mana musiknya? Musik dimain, kekerasan. Diturunin, suaranya kekecilan, tanggung sekali musisinya. Udah main ya main sekalian. Dikeresing lagi, nggak dengar tadi. Saya berkata, kekerasan, nih telinga sampai mau tuli. Taruh lagi sulingnya, mana suling, mana musiknya, nggak bisa nari. Sulingnya dimainin, mereka pergi. Nggak nari malah, pulang-pulang. Nggak pernah benar. Orang seperti ini harus ada di dunia. Harus ada. Kalau nggak gitu nggak bisa membedakan orang benar dengan orang salah, nggak bisa membedakan orang fasik dari orang benar dari orang fasik, nggak bisa membedakan orang yang berkenan dan orang yang cuma figuran di mata Tuhan. Don't be, jangan jadi ayat 37 ya. Jadilah ayat sebelumnya Maria. Jangan jadi orang ini. Harus ada orang begini. Hanya janganlah you and me. Saya kasih 3 poin sederhana bahasa air mata. Nomor 1, dari sini kita pelajari dari Maria ya, dan dari Yesus tentunya, tapi dari Maria dulu sekarang. Bahasa air mata itu 1, menangis karena terharu. Kalau Anda harus menangis, nggak apa-apa karena terharu. Apalagi kalau karena kasih Yesus. Please, hati itu jangan kaku, yang luas sama Tuhan. Dulu waktu saya masih kecil, karena saya mengalami beberapa pengalaman-pengalaman yang traumatis dan keras, maka saya mencetuskan pada diri saya sendiri, saya membuat janji bahwa saya tidak akan menangis. Laki-laki gak boleh nangis. Pria tidak boleh mencucurkan air mata. I must be tough. Jadi saya menjadi orang yang sangat keras. Hati saya itu seperti ditaburi apapun tanpa irigasi. Jadi sangat-sangat super kaku. Apapun yang saya lakukan, ya, apapun yang saya lakukan, selalu saya ingatkan diri sendiri, tidak boleh menunjukkan perasaan. Jadi saya orangnya dingin sekali, zaman dulu sebelum kenal Tuhan. I love you lah, rangkul orang lah, nggak ada ekspresi lah, nggak usah gitu-gituan. Dan akhirnya pada waktu saya dijamah Tuhan, ketika saya umur 18 tahun, puluhan tahun yang lalu, saya menangis sejadi-jadinya, kayak bayi. Makanya namanya lahir baru, bayi rohani. Saya malu di depan gereja itu. Maksudnya di dalam ibadah gereja, tapi di depan semua orang. Saya nangis, saya malu. Tapi setelah itu seperti saya diberi pengertian. Kenapa harus malu kalau terharu? Saya nggak mudah nangis kecuali dalam hadirat Tuhan hingga hari ini. Saya nggak mudah nangis kecuali untuk alasan-alasan kebenaran. Saya nggak mudah mencucurkan air mata kecuali kalau melihat orang lain menderita. Hari ini hati saya telah berubah. Sejak Roh Kudus jamah saya, seperti ada perairan dan irigasi, seperti ada sungai yang mengalir di sini. Bukan tipe orang yang gampang-gampang dikit-dikit nangis, nggak gitu. Saya nggak bocor. Tapi kalau memang hari itu mata saya harus jadi bendungan Allah, saya pastikan hatiku mudah masyiku. Menangislah karena terharu. Kalau memang harus menangis karena alasan itu. Apalagi karena kasih Tuhan. Lihat orang lain punya penderitaan. It's okay.
Nomor 2, menangis karena kehendak Allah. Yang ini menangis karena alasan ketaatan. Menangis untuk taat. Ini susah. Kita bisa nangis karena ketika kita disuruh memberi. Sakit tapi menjadi perkorban persembahan. Waktu kita mengampuni. Atau ketika kita berdoa untuk kebangunan rohani terjadi di sebuah negeri. Dari waktu ke waktu ya, saya sering loh dibangunin Tuhan pukul 3 pagi. Suruh berdoa untuk negara tertentu, apalagi negara sendiri. Pernah juga saya dibangunkan, ya kira-kira pukul 3. Saya cukup langganan di jam-jam sekian. Suruh doakan untuk jemaat saat teduh. Saya menangis tanpa alasan, tapi saya tahu itu kehendak Allah. Saya sedang mendoakan. Saya mendoakan agar turunnya kerajaan sorga dalam kehidupan seseorang. Dan mungkin kadang-kadang Tuhan suruh saya melakukan sesuatu itu susah sekali. Saking susahnya sampai saya mencucurkan air mata. Contohnya, Tuhan suruh Anda mengampuni. Jangan nangis karena kepahitan, jangan nangis karena sakit hati. Itu sakit Tuhan, sakit rasanya itu dirasa-rasain gitu sakitnya itu seperti ini dada luka sekalian disiram jeruk nipis. Jangan itu keluar air matanya karena kesakitan, jangan keluar air mata kepahitan. Kalau Anda memang harus nangis, mencucurkan air mata karena mengampuni, karena harus mengampuni seseorang, lakukan demi ini. Anda berkata, aku harus menang. Aku harus menang. Aku harus lulus. Aku harus wisuda. Aku harus bisa lulus ujian. Dan Anda berkata, ini susah bagi saya Tuhan. Orang itu melukai saya secara dahsyat. Bagaimana saya bisa mungkin mengampuni orang demikian? Kalau yang dia lukai adalah saya saja. Yang dia lukai adalah orang yang saya cinta. Contohnya keluarga. Kalau sesuatu yang terjadi itu sungguh-sungguh buruk. Seperti sebuah musibah, mimpi buruk. Anda disuruh mengampuni. Janganlah Anda menangis karena Anda pahit sama orang itu. Menangislah karena susah pengampunan itu. Nangislah karena mengampuni itu sukar dan sulit sekali. Tapi Anda harus bisa. Dan kalau perlu mencucurkan air mata untuk mengangkat besi dan baja di hatimu ini. Dan berkata, I must win. Pengampunan harus kulakukan. Karena aku tahu mengampuni itu adalah kehendak Allah. Anda nangis bukan karena perlakuan orang itu di masa lalu. Anda menangis demi mencapai masa depan yang Anda tahu adalah kehendak Kristus secara sempurna. Seperti orang kalau olahraga ya. Saya pernah lihat seorang bodybuilder, wah diangkat yang lebih berat dari sebelum-sebelumnya. Di sininya tiba-tiba menetes air mata. Saya rasa orang segede itu bukan menangis gara-gara besi ya. Tapi dia saking keluarkan seluruh tenaganya sampai keluar air matanya. Demi mengampuni dan harus goal pengampunan ini. Karena ini kehendak Tuhan yang sempurna untukku sekarang ini di musim hidupku. Aku tidak boleh gagal, tidak boleh menjadi milik setan. Aku milik Tuhan. Dia demi mengampuni dan terjadinya pengampunan sampai mencucurkan air mata karena kehendak Allah. Bukan karena mengingat kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain itulah, memori buruk itulah yang membuat Anda susah mengampuni. Tapi air mata Anda karena mau menggenapi firman Tuhan. Menangislah karena kehendak Allah. Terakhir, menangis karena orang lain. Ini menangis bukan karena taat saja, tapi karena syafaat. If you want to cry, cry for other people. Ini bukan air mata buaya, ini air mata saudara. Ini air mata orang Samaria yang baik hati itu. Menangislah karena orang lain. Lihat Yesus. Nggak pernah loh Yesus nangis seperti ini. Coba baca di kitab Injil. Tapi waktu karena Lazarus dia menangis. Maka menangislah Yesus. If you must cry, cry for other people. Bersyafaatlah untuk orang lain. Saya sudah ceritakan tadi kan. Saya dibangunkan karena mendoakan Anda. Saya menangis dengan mencucurkan air mata di atas ranjang saya mendoakan untuk jemaat saat teduh. Mendoakan untuk kebangunan rohani dalam kehidupan Anda sekalian. Bukan berarti kita hero atau pahlawan. Bukan. Tapi kita sudah kontrakkan atau kita berikan air mata kita untuk kerajaan Allah. Karena yang mencucurkan dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Cucurkan untuk orang lain juga. Air matamu bisa berguna. When you cry for other people, God's answer is always yes. Kalau Anda menangis untuk orang lain, jawaban Tuhan bagi doa dan syafaatmu selalu iya.
Karena hati seperti itu tidak pernah egois, tidak pernah mencari kepentingan sendiri. Hati seperti itu, seperti Yesus menangis dari dalammu. Seperti Yesus yang berseru kepada Bapa di sorga, di dalam dirimu. Karena Yesus Masihu, Yesus terharu, itulah sifat juru selamat kita. Dia peduli dan terbeban bagi sesamanya.